Ketika umat Islam dinistakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, ada apa nih sebetulnya? Anda ngaku salah nggak? Ini yang jadi persoalan. Kita tidak ngaku salah, masih bener aja dikiranya. Ya nggak mungkin dong kalau kita masih bener, pasti akan dibela oleh Allah. Ini kan ngomongnya kan begitu. Lalu kapan umat Islam bangkit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Sampai di mana kita baca kitab ini? Halaman 83 dari atas kadzalika, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika hina yuqarriru an-nassul qur'ani, demikian pula tatkala teks Al-Qur'an adalah menetapkan, memutuskan annallaha lan yaj'ala lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan peluang kepada orang-orang kafir untuk menumpas orang-orang beriman. Jaminan dari Tuhan bahwa orang-orang kafir tidak akan mungkin bisa menumpas orang-orang yang beriman. Ini teks Al-Qur'annya seperti itu. Fa inna ma yushiru ila anna ruhal mu'minah hiyallati tantasiru. Semata-mata janji Allah semacam itu adalah hanya mengisyaratkan bahwa sebetulnya rohani yang beriman itulah yang menang, bukan orangnya, bukan oknumnya. Kita biasa membedakan antara institusi dan oknum. Ada satu institusi yang oknumnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang kita tuntut adalah bukan institusinya, tapi oknumnya. Nah, ini yang dijamin oleh Allah dari institusinya, bukan oknumnya. Bahwa yang menang adalah jiwamu yang beriman itu, bukan engkau sebagai orang yang beragama Islam, tapi hatimu yang beriman itulah yang dijamin oleh Allah akan menang. Wal fikratul mu'minah hiyallati tasud, tapi pemikiran-pikiran keimanan, otak-otak yang beriman itulah yang akan selalu menang. Wa innama yad'ul jama'atal muslimata ila istikmali haqiqatil iman, ya, fi qulubiha tasawuran wa syu'uran. Jadi ayat tentang jaminan Tuhan akan selalu menolong umat Islam, akan menjamin keselamatan umat Islam, tidak bisa dihabisi oleh orang-orang yang kafir. Itu adalah semata-mata sebagai isyarat bahwa umat Islam hendaknya meningkatkan keimanan mereka, yaitu istigmal haqiqatul iman, meningkatkan keimanan mereka fi qulubihim, di dalam hati mereka, tasawuran wa syu'uran, apakah peningkatan persepsinya yang diperbaiki atau juga wa syu'uran dan rasanya yang dibetulkan. Itu saja persoalannya. Wa fi hayatiha waqi'an wa amalan, dan juga di dalam kehidupan kita bahwa keimanan yang kita klaim bahwa kita beriman itu diimplementasikan, dimanifestasikan secara realita yang kita lakukan betul-betul, jangan hanya ngaku-ngakunya saja beriman itu. Wa an la yakuna i'timaduha kulluha ala unwaniha,
Kita jangan terjebak kepada simbol-simbolnya aja. Iya, ya Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Ya Allah mengatakan kamu umat terbaik yang tampil di dunia ini. Allah salah nggak? Ya salah, ya tidak salah. Yang salah kamu. Kenapa kamu tidak tampil hebat? Ya, untuk tampil hebat kan tidak semata-mata hanya karena Allah berjanji aja. Tapi kan ada persyaratan-persyaratan. Ya, kamu buktikan hebatnya dari sisi kemajuan teknologi. Kamu buktikan kehebatan kamu dari sisi keilmuan. Dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya. Di mana kehebatanmu? Ya, semacam itu. Nggak bisa orang tiba-tiba hebat gitu. Ada orang sampai yang sekarang berada di puncak-puncak keberhasilan. Itu mereka itu bukan turun dari langit, tapi merangkak dari bawah kok. Betul nggak? Apa kira orang yang sedang di atas keberhasilan itu datang dari langit? Ya tidak. Dari bawah modal dengkul dulu, merangkak dulu, ya kan baru sampai ke puncak. Ya, itulah yang jadi persoalannya. Yang penting adalah yuk bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita yang diimplementasikan dalam perbuatan sehari-hari. Itu saja. Jadi di mana iman yang tiap hari berantem, saling bunuh-membunuh. Memangnya membunuh sesama agama Islam ada pahalanya gitu? Apa memang masuk neraka? Ya, saling bunuh-membunuh. Irak ludes, Syria porak-poranda, Yaman berdarah-darah, Libya masih jungkir balik. Ya kan semacam itu. Satu dengan lain. Mereka agamanya apa? Yang bunuh mereka siapa? Iya. NATO sekarang udah pulang kok. Dulu ya NATO masuk. Ini. Itu. Fi hayatiha waqi'an wa amalan wa alla yakuna i'timaduha kulluha ala unwaniha fa nasru laisa lil unwanat. Kemenangan bukan simbol-simbol, inama huwa lil haqiqah allati wara'aha, adalah hakikat yang ada di belakang kemenangan itu. Walaysa bainana wa bainan nasri fi ayyi zaman wa makan. Ya, tidak ada sekat antara kita dengan kemenangan di mana saja dan kapan saja. Fi ayyi zaman wa fi ayyi makan. Illa an nastakmila haqiqatal iman. Tidak mungkin akan terjadi kita ini menang terkecuali ketika kita telah menyempurnakan keimanan di dalam diri kita ini. Artinya keimanan bukan hanya sekedar pengakuan, tapi keyakinan yang betul-betul sudah kokoh di dalam diri kita ini. Wa nastakmilu muqtadayati hadhihi al-haqiqah fi hayatina wa waqi'ina kadzalika, dan juga kita sempurnakan keimanan kita dengan segala konsekuensinya, ya. Hadil haqiqah, realita ini, fi hayatina wa waqi'ina, dalam kehidupan kita dan dalam realita kita ini. Wa min haqiqatul iman, di antara hakikat keimanan itu, an nakhudal iddata wa nastakmilal quwwah. Jadi ketika kita menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan dalam perjuangan menuju ridha Allah itu, ya bukan berarti take it for granted karena kamu beragama Islam lalu kamu menang. Nggak ada urusan itu. Sejauh mana persiapan-persiapan yang sudah kamu lakukan, perlengkapan apa yang sudah kau penuhi untuk maju ke gelanggang pertempuran. Adapun bangsa Indonesia dulu lawan Belanda lewat bambu runcing, apa itu betul realitas ya? Bambu runcing lawan tank baja gitu. Iya, ya mungkin ya udah, saya tidak menolak ya, tapi ya biasanya kalau cerita-cerita begitu tuh ada yang dilebih-lebihkan lah gitu ya. Termasuk kakek saya juga itu ceritanya ketika tentara Belanda itu datang gitu. Ya, ini kan kita suka.
itu ngambil kacang hijau tuh dibacakan ayat kursi terus dilemparkan gitu, Bismillahirrahmanirrahim, rata. Ini orang Belanda tuh melihatnya seperti tentara Indonesia yang berseragam hijau. Mereka lari, ya itu kan cerita, ya kan, ya udahlah, ya itu, ya mungkin itu diperlukan juga untuk meningkatkan semangat perjuangan kita, nggak ada masalah, ya. Dalam banyak hal kita hidup dalam hidup ini juga seringkali kita bagaimanapun tidak jauh dari mitos-mitos itu, ya. Orang membuat orang menjadi siap berkorban, siap mati, ya, karena ada mitos-mitos yang diyakini, ya, nggak ada masalah lah. Kemudian juga harapan-harapan yang yang dirawat oleh mitos-mitos itu, sehingga saya tidak berkeberatan ketika Anda meyakini akan muncul Ratu Adil. Saya tidak berkeberatan Anda meyakini akan turun Imam Mahdi, ya kan? Atau Mesias, atau Imam Mahdi, atau Ratu Adil. Minimal membuat harapanmu tetap terawat di dalam dirimu itu. Selagi orang punya harapan nanti bakal tercipta keadilan yang seadil-adilnya, akan membuat orang itu tidak pernah berputus asa untuk menuntut keadilan. Itu aja persoalannya. Adapun hakikatan apa, ya nanti Dajjalnya turun, ya kan, nanti Ratu Adilnya turun, ya itulah selanjutnya. Terlepas dari itu semuanya. Jadi perlu nggak mitos? Perlu juga sih. Iya, bagaimanapun juga. Kita juga dari kecil kan sebelum tidur kan dikasih dongeng-dongeng sama ibu tuh. Ya, dongeng si kancil, mencuri ketimun, ya, bawang merah, bawang putih, itu memotivasi kita kok. Iya, ya. Terus ada cerita apa lagi ya, katak hijau, ya, ngelawan apa namanya itu, apa sih namanya itu, timsah, apa sih namanya, misalnya krokodil, misalnya krokodil itu buaya, iya, katak hijau lawan buaya, itu kan dongeng semacam apa aja. Minimal artinya dari cerita-cerita itu memberikan harapan kita bahwa kamu punya tujuan setinggi apapun, jangan terlalu terpengaruh oleh realita kamu sendiri. Karena kamu ngerasa anaknya orang miskin jadi kecil hati, nggak usah dong. Ya, yang penting melangkah aja dulu gitu. Kalau Anda belum melangkah, ya Anda belum lihat jalan dong. Kapan Anda melihat jalan? Setelah Anda melangkah. Ketika Anda melangkah, Anda tidak melihat jalan kok. Betul nggak? Dalam kamar aja, melihat jalan nggak? Ya keluar aja dulu melangkah, baru kelihatan jalannya. Itu baru Anda tempuh jalan itu, seperti itu. Ya. Jadi illa an nasamil haqiqatul iman wastakmila muqtadayati hadhihi al-haqiqah fi hayatina wa waqi'ina kadzalika. Wa min haqiqatil iman an nakhudhal 'iddata wa nastakmil al-quwwah wa min haqiqatil iman alla narkuna ilal a'da. Salah satu manifestasi keimanan yang ada dalam diri kita, kita pantang menyerah kepada musuh. Istilahnya sampai titik darah penghabisan. Wa alla natlubal izzata illa minallah, dan jangan menuntut, mengharapkan kemuliaan, kehebatan, kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dullah hadzal akid, janji Allah yang sangat pasti ini, yattafiqu tamaman ma'a haqiqatil iman wa haqiqatil kufur fi hadzal kaun. Itu selaras, sejalan, ya, dengan hakikat keimanan dan hakikat kekufuran di dunia ini.
Innal iman silatun bil quwwatil kubra. Iman itu artinya kita bersambung dengan kekuatan terbesar. Allati la tad'ufu wa la tafna, kekuatan besar yang tidak pernah melemah dan tidak pernah binasa. Wa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa annal kufra inqita'un an tilkal quwwah. Kekufuran itu adalah putusnya hubungan dengan kekuatan itu. Wan izalun anha, yaitu putus hubungan dengan kekuatan. Walan tamlika quwwatan mahdudatan maqtu'atan munazilah faniyah, dan tidak mungkin akan mendapatkan kekuatan yang sangat terbatas, yang terputus, yang tersisihkan, dan yang binasa. Wa taghliba quwwatun mausulatun bimasdaril quwwah fi hadzal kaun jami'a. Semua kekuatan yang ada di dunia ini, kekuatan yang kita miliki, semuanya adalah bersumber dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya. Ghaira annahu yajibu an nufarriqa daiman baina haqiqatil iman wa mazharil iman. Di sini perlu kita renungi sebentar. Kita harus bisa membedakan antara hakikat iman dengan penampilan iman. Iman zahir dan iman batin. Iman yang kau tampilkan dan iman yang kau simpan di dalam hatimu, ini mesti dibedakan. Inna haqiqatal iman quwwatun haqiqiyatun thabitatun, adalah kekuatan yang hakiki, yang tetap dan yang mantap, yang kokoh, yang kuat dan sebagainya. Ya. Undang-undangnya an-nawamis, ya. Undang-undangnya adalah tetap, ya. An-nawamis al-kaun. Datu atharin fin nafsi, pengaruhnya sangat besar sekali dalam jiwa kita ini. Wa fi ma yasduru anha minal harakah wal amal, dan apapun yang dimanifestasikan baik berupa gerak maupun perbuatan. Wahia haqiqatun dakhmatun hailatun kafilatun hina tuwajhu haqiqatal kufr al-munazila al-mabtuta al-mahdudah. Ini kita ini paling sering menyusun kata sifat yang banyak banget nih, sehingga terjemahannya menjadi sulit. Kehabisan bahasa Indonesia saya. Yaitu hakikat besar yang hebat, yang sangat mencukupi menghadapi hakikat kekufuran yang terasing, yang terputus, yang terbatas. Antakharuha, untuk dikebit patahkan. Walakin hina yatahawwalul iman ila madharin, itu iman yang ada di dalam hati kita, yang kita yakini, iman yang ada di dalam dada kita ini. Adapun iman dalam artian fenomenologi sebagai tampilan, sebagai mazhar, ya, ya, fa inna haqiqata al-kufr taglibuhu, ya, bisa saja nanti dikalahkan oleh kekufuran. Idhiya sadaqat ma'a tabi'atiha wa amilat fi majaliha, karena sesuai dengan tabiatnya dan sesuai dengan bidangnya. Li'anna haqiqata ay syai'in aqwa min madharin, apa saja yang menjadi hakikat itu pasti menjadi lebih kuat daripada tampilan-tampilannya. Ya, bagaimanapun bahwa hakikat daripada sesuatu, artinya unsur yang paling substantif yang ada dalam sesuatu, itulah yang paling kokoh. Ayyu syai'in walau kanat hiya haqiqatal kufr wa kana huwa madharul iman. Itulah semuanya penampilan keimanan. Inna qaidatal ma'arakati liqahril batil ia insya'ul haqqi.
bahwa kaidah ya dalam peperangan untuk menaklukkan kebatilan apa yaitu kita menampilkan kebenaran. Memusuhi kebatilan adalah kita menampilkan kebenaran. Untuk memperbaiki kesalahan ya dengan kebenaran, bukan dengan kesalahan. Ya, untuk menghalau kejahatan-kejahatan ya dengan cara yang benar, bukan dengan kejahatan. Betul enggak? Cara yang tidak baik ya menjadi akhirnya menjadi tidak baik, insya'ul haqqi. Wa hina yujadul haqqu bi kulli haqiqatihi, ketika kebenaran memang tampil secara benar, wabil quwwati dengan segala kekuatannya, yataqarraru masirul ma'rakati bainahu wa bainal batil. Disitulah akan ditentukan siapa yang bakal menang ya dalam pertempuran nanti. Mahma yakun hadzal batil minad dakhamati al-zahiriyah, sekalipun kebatilan tampil besar seperti raksasa besarnya ya, al-khadiyah lil uyun, yang menipu mata kita, bal taqdifu bil haqqi alal batili fayadmaquhu faidahu wa sahiqun. Semua kebatilan pasti akan jatuh tersungkur ya, dan akhirnya yang menang pasti kemenangan. Walan yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk menumpas orang-orang yang beriman. Satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Lalu setelah ngomong sekian banyaknya, mari kita buktikan kehancuran Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasid yang ada di Irak. Karena digempur oleh Holako Genghis Khan pada abad ke-11 Hijriah. Sampai sekarang sudah berapa? Sekarang abad berapa Hijriah? 14 abad ke-14 dikurangi 11 berapa abad jadi? Abad ke-11 Hijriah. Berapa tahun? 3 abad yang lalu. 3 abad kok baru banget sih? Oh, abad ke-11 Masehi. Sekarang berapa? Abad ke-20. Jadi berapa abad sudah tuh? 9 abad. 9 abad, 900 tahun, hampir 1000 tahun. Bisa bangkit lagi enggak ya? Kita kan masih mempertanyakan, kenapa Khulafaur Rasyidin tidak panjang umur, 80 tahun habis, pindah ke Syam, habis lagi, ditumpas lagi, pindah ke Irak, habis lagi, pindah ke Turki, habis lagi, di Spanyol, negara Islam yang terbesar orang-orang Arab, sekarang diakhiri dengan tragedi yang sangat mengenaskan sekali. Diakhiri dengan orang Islam diusir semuanya dari Spanyol, pulang ke Maroko. Kapal terakhir itu ngangkut mereka, suruh pulang ke negerinya dari orang Spanyol itu, sampai bergelantungan di kapal itu. Sebab yang tidak terbawa akan dibunuh semuanya. Nah, ketika umat Islam dinistakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, ada apa nih sebetulnya? Anda ngaku salah enggak? Ini yang jadi persoalan. Kita tidak ngaku salah, masih bener aja dikiranya. Ya nggak mungkin dong kalau kita masih bener, pasti akan dibela oleh Allah. Ini kan ngomongnya kan begitu. Lalu kapan umat Islam bangkit lagi? Jangan berharap ketika kondisimu masih tetap seperti ini. Iya, itu persoalannya. Apa kesalahanmu? Tidak mungkin Allah salah pilih kok. Tidak mungkin. Udah kita nggak usah mikirin peradaban
peradaban Islam yang sangat panjang. Kehidupanmu sehari-hari, saya bisa menjamin ketika hatimu baik, siap menolong siapapun yang susah, ya kan? Kalau engkau tidak bisa menolong siapapun, minimal jangan menyakiti orang. Saya yakin hidup Anda sangat mulia. Iya kan? Jadi ketika Allah ngasih engkau musibah bertubi-tubi, cobalah bertanya, ada apa gitu. Cari apa kesalahanmu. Itu persoalannya. Iya enggak? Nah, ketika musuh kita menang, ya kita belajar kenapa mereka yang menang. Itu yang jadi persoalan. Maksud saya, yuk kita lebih baik sekarang ini perlu introspeksi. Apa kesalahan kita sampai sekarang umat Islam seluruh dunia, ya saya katakan negara-negara yang terbelakang, ya hidupnya miskin, rakyatnya bodoh, ya enggak? Ya bodoh, ya miskin, ya terbelakang, ya gaduh setiap hari, saling bunuh-membunuh, saling salah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan. Apakah itu caranya menuju kemajuan? Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.